kejadian-kejadian di lapangan. Tapi di atas itu kita punya tanggung jawab sosial bagaimana menangani satu keadaan yang ruangan gelap itu tadi ya, ruangan gelap ya minimal meskipun bukan lampu neon tapi minimal ya senter alis kan tetap ada manfaatnya, namanya tempat gelap itu kan meskipun center gitu yang alis tapi ya tetap ada manfaat. Jadi cahaya dalam gelap. Nah itu dia. Nah tentu implementasi jurnalismenya ya kreativitas masing-masing teman-teman, bahwa tulisan yang menarik adalah tulisan di mana orang merasa terinspirasi, tergerak, bahkan sebagian itu bisa merubah perilaku. Ada istilah bahasa di dunia motivasi itu yang disebut dengan the power of word, kekuatan kata-kata. Jadi ternyata kata-kata itu jauh lebih kuat dari pedang sekalipun. Kalau pedang membunuh orang masih ada bekas kan? Tapi kalau kata-kata membunuh orang itu nggak ada bekas. Daya hati. Iya. Bahkan bisa menusuk tanpa harus berdarah gitu. Kalau kata-kata itu bisa membuat orang menangis tanpa harus menderita gitu. Bahkan bisa membuat orang bahagia tanpa harus dia terima harta yang banyak gitu. Itu kekuatan kata-kata, kekuatan kalimat. Bahkan sebagian perilaku orang selama ini sebetulnya kan dibangun oleh karena mendengar kata-kata. Orang tua kepada anaknya itu kata-kata, para dosen kepada mahasiswanya itu kata-kata, guru kepada muridnya, siswanya itu kata-kata. Kemudian juga para dai, para mubaligh, khotib Jumat kepada umatnya itu juga adalah kata-kata. Bahkan para politisi menang itu juga sebagian karena kata-kata. Bahkan kita pernah mendengar beberapa slogan kelas dunia yang hampir ini menjadi ikon kata-kata yang menakjubkan. Misalnya Martin Luther King sampai hari ini punya slogan yang sangat terkenal sampai hari ini, the power of dream. Waktu dia melakukan perlawanan terhadap apa itu politik ras, kulit hitam sama putih kan di Amerika itu, kulit hitam pernah rasis disingkirkan. Martin Luther King yang merasa orang kulit hitam, dia kebetulan dia punya otoritas di dunia keagamaan, kalangan gereja, dia manfaatkan itu, dia himpun orang untuk melakukannya. Sampai muncul termarginalkan tadi. Ya, marginalkan. Sangat terkenal the power of dream. Sampai kata-kata itu menginspirasi banyak orang bahwa kami orang kulit hitam pun punya impian yang sama dengan Anda sebagai warga negara Amerika. Kami ingin sederajat, kehidupan yang sama. Jadi hanya karena the power of dream seluruh imajinasi orang berubah itu. Apa di Amerika itu. Dan Martin Luther King tercatat dalam sejarah Amerika sebagai tokoh yang layak untuk ditempatkan sebagai orang berpengaruh. Jadi mampu membuat mindset masyarakat. Ya, makanya kata-kata itu dalam bahasa di dunia motivasi itu ujung tombak untuk melakukan perubahan. Jadi jembatannya itu kata-kata gitu. Jembatannya kata-kata. Kata-kata mana yang kemudian menimbulkan pembangkangan, penolakan, dan mana kata-kata yang menimbulkan penerimaan, antusiasme, itu beda juga pilihan diksinya, pilihan kata-katanya. Karena ada kata-kata yang bisa menjatuhkan orang lain, bahkan bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Tapi ada kata-kata yang bisa membangun orang lain dan juga bisa membangun dirinya sendiri. Masih ingat pilkada nggak yang zaman Ahok? Iya. Masih ingat nggak? Masih nggak? Ya Almeida. Ahok terkenal nggak? Ya, kenal. Punya duit nggak? Jaringannya luas nggak? Tokoh nasional bukan? Tokoh nasional. Temennya banyak nggak? Ya. Banyak. Tapi kenapa jatuh? Kata-kata. Jadi jatuh bukan karena kekurangan baliho, bukan. Bukan, karena nggak ada temennya, bukan. Bukan juga karena nggak punya jabatan, bukan Pak. Semua syarat itu punya. Tapi akhirnya dia jatuh juga, ternyata karena kata-kata. Jadi bayangkan orang sekali berdiam jatuh hanya karena kata-kata. Jadi itu dahsyatnya kata-kata bisa membangun komunitas, membangun diri, tapi bahkan juga bisa menenggelamkan diri ataupun komunitas hanya karena soal kata-kata. Karena itu saya selalu menyarankan dimanapun, ayo kita belajar the power of word gitu kan, kekuatan kata-kata. Apalagi buat jurnalis itu makanan sehari-hari kan itu.
ya kan? Iya. Mengolah kata, merangkai kata, membangun kalimat, membangun paragraf menjadi satu narasi yang begitu renyah gitu kan, enak dibaca, dan orang akhirnya menjadi terinspirasi untuk itu. Itulah Kadang-kadang saya juga pernah jadi idola, Pak. Oh, idola pembaca. idola. Idola pembaca. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kalau ngomong kan Nggak tahu, kalau saya kan meskipun masih usia begini, usia kesepuan, kan ngalamin heroiknya Soekarno kan. Iya. Mun nggak sepuan. Iya. Saya membaca tulisan Soekarno itu Pak, itu saya dari SMA. Asal muasalnya, ini asal muasal saya masuk ke jurnalis, dunia jurnalis. Pada waktu SMA kelas 1, saya membaca satu buku autobiografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, Iya. karangan Cindy Adam. Itu salah satu buku biografi terbaik tentang Soekarno. Yang lain-lain buku biografi Soekarno banyak, tapi yang terbaik yang ini, yang karangan Cindy Adam, Cindy Adam, ya. wartawan Australia, Amerika, Amerika. wartawan Amerika. Nah di situ saya baca, enak Pak. Jadi untuk anak SMA seusia saya yang baru kelas 1 SMA membaca buku serius, itu kan jatuhnya buku serius Pak. Karena anak seusia itu pada umumnya kan baca buku-buku, kalau dia suka baca buku, paling buku novel, komik dan seterusnya ya kan. Kalau dia suka baca buku, kalau nggak baca buku jangankan komik, jangan buku ini, komik pun mungkin nggak dibaca. Itu saya sampai bisa tenggelam Pak, masuk ke apa? Masuk ke buku itu. Ya. Jadi dia si Adam itu menulis dengan gaya bertutur seperti Soekarno-nya bercerita. Jadi bukan bahasa kedua. Jadi bukan dia bahasa dia bukan, tapi dia menempatkannya bahasa pertama. Jadi Soekarno bercerita, aku dilahirkan di sini pada waktu itu aku. Nah, jadi begitu. Itu kan jadi Soekarno seperti bercerita kepada pembacanya. Jadi si penulis menjiwai ya. Ya penulis menjiwai, tapi kemampuan merangkainya itu pas. Yang luar biasa ketika si pembacanya juga ikut Ikut. Nah, itu Jadi luar biasa. pembaca seperti berhadapan dengan Soekarno yang bukan dengan penulisnya gitu kan. Wah saya bilang di sini Adam keren banget itu. Jadi mampu membius Pak ya. Wah itu pokoknya saya tenggelam. Akhirnya gini Pak, apa yang saya dapatkan singkat cerita dari baca itu? Saya dapat 4. Ternyata untuk menjadi sukses, pertama ini versi Soekarno yang kemudian saya adopsi sampai hari ini saya pegang. Pertama punya kebiasaan membaca. Ternyata punya kebiasaan. Saya dapatnya kesimpulan gini karena di Soekarno cerita. Saya membaca banyak buku dari aliran timur ke aliran barat, dari berbagai agama, dari Islam sampai agama Yahudi pun saya baca. Kitab-kitab suci saya dalami. Jadi orang doyan baca gitu kan. Terus yang kedua menulis. Kata Soekarno, orang sukses apalagi yang di jalur kepemimpinan yang wajib punya kemampuan menulis. Makanya Soekarno itu buku ditulis sorangan Pak. Jadi presiden pun dia cerita di situ. Setiap menjelang 17 Agustus, saya 1 minggu sebelumnya saya harus banyak istirahat, tidak banyak menerima tamu. Alasannya kenapa Pak Soekarno? Karena saya harus menenggelamkan diri saya kepada alam bumi Indonesia dan dunia karena saya harus menyusun teks pidato. Kenapa harus begitu? Karena saya tahu pidato saya itu bakal dinanti oleh para pemimpin dunia. Begitu bahasanya. Jadi bukan oleh rakyat. Bukan, jadi selain rakyat mau dengar ucapan saya kata Soekarno, para pemimpin dunia itu kalau tanggal 17 Agustus dia mendengar kupingnya ke Jakarta semua. Saya gemetar itu kalau dengar tulisan berarti ya juga ini Soekarno. Jadi pada semangat menyusun pidatonya aja udah begitu Pak. Setiap tanggal 17 Agustus seluruh pemimpin dunia kupingnya itu ke Jakarta, tidak ke tempat lain. Fokus. Makanya saya harus fokus. Wah, itu saya usia berapa itu kelas 1 SMA? Ya pokoknya belasan sampai. Jadi saya dapat 2 tuh, ternyata harus menulis. Yang ketiga apa istilahnya? Berorganisasi. Di situ diriwayatkan Soekarno bikin PNI, aktif organisasi sana, organisasi ini, meskipun itu kelasnya organisasi pejuang kemerdekaan. Nah, dari sudut pandang itu saya akhirnya mendapatkan satu perspektif tentang hidup. Kalau rumah, fondasi untuk satu bangunan. Kalau pohonan
membaca, berorganisasi, dan satu lagi bahasa sekarang namanya public speaking. Kalau bahasa dulu pidato. Lalu kasih buat. Zaman dulu itu namanya pidato. Dan terkenal public speaking. Kalau sekarang berubah jadi Bahasa sekarang. public speaking, itu pidato. Bahkan ahli pidato disebut orator. Ada istilah orator ulung. Nah, Soekarno itu termasuk kelas orator dunia yang diakui banyak. Terutama di sekolah itu. Di hampir semua tempat itu orang, bahkan 17 Agustus zaman kita saya diceritakan oleh almarhum bapak saya, Soekarno kan pidato di istana, yang biasa 17 Agustus itu pidato di situ. Tapi itu rakyat yang di Jabodetabek itu berbondong-bondong datang ke situ, dan itu lapangan Monas itu penuh hanya untuk dengar pidato Soekarno. Mungkin Akama mengalami cerita itu mungkin pernah dengar di radio ya. Sempat ngalamin nggak sih Pak? Mendengarkan. Iya sempat ngalamin dengerin pidato Soekarno. Luar biasa. Ada saya pegang itu, membaca, menulis, pidato, berorganisasi sebagai pondasi ya, bukan sebagai ukuran sukses, bukan. Apa sebagai pondasi, karena dari pondasi inilah orang tumbuh. Iya. Tumbuh. Pidato itu the power of word, ya kan? Ini yang akan membangun. Tapi orang nggak bisa pidato kalau nggak punya kebiasaan baca. Iya. Orang susah merangkai sistematika kalau nggak biasa nulis. Literasinya rendahnya. Bener nggak? Ya, literasinya rendah gitu. Itunya rendah. Kemudian yang keempat, orang tidak bisa menghimpun orang untuk antusias kalau dia bukan seorang yang terampil mengorganisir. Jadi empat ini adalah bisa dipisahkan ya. nggak bisa dipisahkan, apalagi di dunia jurnalis. Mengorganisir itu kan satu teknik, satu cara di mana opini, pendapat kemudian bisa menggelinding gitu kan, menjadi sebuah kekuatan. Karena kalau sekedar nulis kan kita semua sudah bisa. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana tulisan itu menjadi the power of word, di mana kekuatan kata-katanya kemudian menjadi inspirasi banyak orang. Memang ini perlu latihan, perlu terus-menerus mencari pola, mencari bentuk, bahkan mungkin mencari angle-angle yang lebih seutuh. Karena itu saya hari ini merasa gembira bisa silaturahmi begini dengan teman-teman, karena saya tahu dunia the power of word yang sesungguhnya di dunia jurnalis itu. Jangan di dunia jurnalis the power, karena itu bisa merubah keadaan Pak. Bahkan kalau mau curang-curangan, jurnalis yang bisa bikin capres cawapres yang layak, mana siapa yang turun itu sebetulnya kalau mau jujur Pak, yang membangun opini terdepan itu jurnalis Pak. Bukan kita yang politisi, bukan. Politisi tetap saja daya jangkaunya terbatas. Daya jangkau kita itu sepanjang ada audien di depan kita, itu yang utama. Lebih dari itu kalau kita punya medsos, mungkin masih ada tarikannya. Selebihnya jurnalis, karena jurnalis punya kekuasaan, punya daya jangkau yang unlimited, tidak terbatas, punya kebebasan yang tidak terhingga. Jadi istilahnya sangat Luas sekali daya jangkau. Jadi soal siapa bupati yang menang, gubernur yang menang, bukan lembaga survei Pak. Menurut saya yang terdepan itu jurnalis Pak. Meskipun mungkin jangan-jangan jurnalisnya pun nggak menyadari posisi itu gitu kan. Jangan-jangan jurnalisnya juga nggak menyadari itu gitu kan. Kebanyakan begitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir adalah gimana caranya kita menjadikan dunia jurnalisme juga bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat terdorong emosinya, pikirannya, mentalnya, dan perilakunya untuk senang membaca, terutama dari yang disajikan oleh teman-teman di wartawan jurnalis IPW itu. Artinya akhirnya terjadi kolaborasi dalam pengertian saling membutuhkan. Semakin banyak pembaca, artinya wadah kita di media masing-masing kan tumbuh. Kan kita ngitung perspektif pertumbuhan wadah kita, media kita itu kan dari pertumbuhan pembaca. Pertumbuhan pembaca memberikan banyak ruang kepada banyak hal. Satu,
semangat kita untuk menulis jadi lebih tinggi lagi. Ternyata tulisan yang dibaca jamaah gitu. Betul nggak? Kan masing-masing pasti ada tuh kalau ada satu berita, viewersnya atau pembacanya kelihatan. Terus yang kedua, semakin banyak pembaca itu memberikan akses kepada banyak hal. Pertama, trust, kepercayaan publik kepada media kita. Jadi publik makin percaya kepada media kita, dan kepercayaan itu akan membuat dia pun akhirnya memberikan atensi berupa repeat order atau membaca ulang berita-berita yang kita sajikan. Kemudian yang ketiga ada aspek bisnisnya. Peluang orang untuk ikut mungkin iklannya, mungkin kerjasama advertorialnya dan sebagainya itu juga makin animonya makin tinggi, makin bagus. Dan jika sudah makin besar maka dia bisa menjadi media yang berpengaruh oleh banyak hal, pengaruh oleh masyarakat, oleh para politisi, oleh para pengusaha, para pemimpin di daerah kita dan seterusnya. Jika itu sudah jadi, maka media itu akan menjadi salah satu fondasi yang akan membangun. Jadi besar bukan karena banyak modal, Pak ya? Di awal bukan, karena di awal kita tahu semua kan punya modal pas-pasan. Semua media awal itu nggak ada yang tiba-tiba modalnya besar, karena nggak ada menurut saya. Jangan kita di sini Kompas aja kalau baca riwayatnya dari awal gimana sih? Iya, Pak. Kemudian bisa tumbuh seperti menggurita sekarang gitu kan? Kita lihat aja sekarang Kompas begitu, tapi kita dulu gimana awal-awal PK Oyong itu yang ditulis oleh Yakob Utama gitu kan? Sekarang oleh Richard Bagun ya kalau nggak salah ya. Terus kan ada bisa tumbuh menjadi raksasa, dan kita pun bisa menurut kelasnya masing-masing. Apalagi kan nggak ada akang sadaya untuk senior bisa menjadi inspirasi. Dan satu lagi, regenerasinya ini gimana ngapain kan? Jadi tugasnya PWI regenerasi tenaga jurnalis itu. Karena kalau kita harus jujur juga, kalau di Kuningan kan menciptakan regenerasi itu satu pekerjaan sendiri yang harus kita pikirkan khusus itu kan. Jadi tidak bisa sambil lalu keke ayah. Ternyata nggak bisa juga untuk kelas di Kuningan, harus diciptakan desainnya, di programnya diciptakan polanya. Misalnya apa? PWI mengadakan short course jurnalisme, cara menulis singkat. Kepada siapa? Nggak usah ke orang-orang gede, Bu. Sudah nggak masuk ke kalangan anak SMP atau SMA atau mahasiswa. Jadi kita masuk ke kampus-kampus, Pak. PWI, alhamdulillah kalau sudah. Uniku, Unisa. Tapi turutin tuh bagusnya, jadi nggak sekali-sekali gitu. Jangan sekali-sekali. Terus ke anak-anak SMA. Itu anak SMA itu gini, dalam psikologi pertumbuhan orang. Anak SMP dan SMA itu ibarat kertas putih. Jadi dia mau dimasukin tulisan apa aja, warna apa aja masih gampang nempel. Tapi kalau sudah kalau kuliah sudah akhir, itu warnanya udah mulai banyak. Warnanya mulai banyak itu. Mungkin ada biru, sudah ada hijau, sudah ada apa segala macam. Istilahnya kalau mau kita kasih warna bisa nempel juga, tapi ada dinamika di situ karena dirinya sudah punya platform sendiri. Tapi kalau anak SMA itu insya Allah masih, apalagi kalau dikasih motivasi, anak kalau jadi penulis luar biasa itu. Wah, jadi gairah masih bisa dibentuk. Jadi menulis di kalangan mereka dua, Pak. Teknikal menulisnya dan kedua motivasi untuk membangun menulis. Jadi motivasi terhadap dunia tulis menulisnya juga harus tumbuh supaya dia menyenangi dan memahami. Itu kira-kira ilustrasi bagaimana kita membangun kolaborasi dengan warga, dengan masyarakat, dengan seluruh stakeholder di luar kita di sana, dengan kampus, bahkan mungkin jika perlu kadang-kadang gerakan aneh mengajari para kepala desa tentang tulis menulis. Karena agak aneh itu, jarang-jarang PWI mau ngomong soal teknik menulis meskipun bukan jurnalisme yang kaku ya, sekedar para kepala desa mampu menuangkan dalam satu baris
kalimat atau satu lembar kalimat itu kan. Kalau mau jujur kepala desa suruh nulis satu kalimat ke keder kan? Bener nggak? Keder dia mulai nanti mana, padahal dia pemimpin. Kalau pakai rumus Soekarno tadi, salah satu pemimpin masih punya kemampuan menulis. Saya mendidik kepala desa, Pemda, mual mungkin. Ya. Salah satunya teman-teman jurnalis kolaborasi dengan asosiasi kepala desa sesuai dengan fungsi PWI, yaitu kursus menulis. Apa manfaatnya? Itu bisa kita jawab dengan penjelasan kepala desa. Coba kalau dia tanyakan apa manfaatnya? Wah, katanya manfaatnya terserah Pak Kubu, bubar. Kadang-kadang di Itu daerah yang dikeluhkan oleh kepala desa itu ya sekarang banyaknya muncul wartawan yang itu Pak, wartawan yang Tidak ya, jelas, ya. tidak jelas lah. Mereka banyak mengeluhkan. Pak, kalau jurnalis sendiri kewartawanan itu kemitraannya dengan komisi berapa ya Pak kalau di? Itu komisi 1. Oh, komisi 1. Ya, komisi 1. Ada Kominfo di situ. Oh iya, masuk ke Kominfo berarti ya? Ya, kalau jurnalis kan biasanya kalau di kementerian jatuhnya ke Ya. Kominfo kan. Zaman Soeharto dulu Menteri Penerangan ya Pak. Kalau Bapak di Depan ya, komisi, depan ya. Abdi Bapak komisi di 2. komisi 2 ya Pak? Mohon abdi komisi 2. Desanya, Pak. Bisa diterangkan sedikit Pak di komisi 2? Komisi 2 itu mitranya lembaga-lembaga di seputar kepresidenan. Jadi lembaga kepresiden itu presiden, wakil presiden, seknek, sekap, KSP. KSP itu apa? Yang Muldoko itu. Staf presiden, Kepala staf kepresidenan. Kantor staf kepresidenan. KSP-nya. Itu ada di mitra ABD komisi 2. di sekitar sana itu. Bapak Doko. Termasuk ya seknek, sekap, oke di situ. Terus yang berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri dan penyelenggaraan pemilu. Di situ ada Mendagri, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Mendagri dengan underbawnya. Underbawnya itu kan ada IPDN, ada Badan Nasional Perbatasan, ya kan. Terus apalagi lupa saya, karena banyak juga. Kalau BKN dan LAN masuk juga. Ya itu masuk juga, salah satunya rumpun soal aparatur sipil negara. Itu kementerian. Ya kepegawaian. Kementerian Pan RB dan underbawnya. Itu ada BKN, ada LAN, ada Arsip Nasional juga ada di situ, ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan satu lagi pertanahan BPN. Jadi ada empat rumpun. Satu kepresidenan, yang kedua pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan, kepegawaian dan pertanahan. Kalau ideologi masuk juga Pak. Ya itu ada di kita BPIP. Iya. Itu ada di rumpun lembaga kepresidenan. Iya. Karena BPIP nyantolnya di sana. Jadi segala lembaga yang terkait di seputaran istana ya adanya di Komisi 2. BPIP hari ini masih tergolong ada di istana, jadi masih anak emasnya presiden karena lahir dari lembaga kepresidenan. Kalau desa enggak ya? Desa enggak? Desa di Komisi 5. Nah, dalam pemilu cuma gini Pak, dalam pemilu sekarang nih Nah, kita bukain aja ya. Iya. Pak, buka diskusi-diskusi Diskusi, ringan Pak. lah. Mangga. Boleh diberi kesempatan mungkin per orang yang ada Siap, di saya sini dengar. satu orang satu lah. Ya, Biar saya dulu ya. semuanya lebih komunikatif. Ada Beda ya. Satu orang satu aja ya. Ya, boleh. dinamis. Mungkin Boleh, dari Pak Haji boleh. dulu atau muter atau gimana? Boleh. Muter aja dulu ya. Nusok kesepuan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit mengulas Pak di awal tadi Mana? menanyakan jurnalis dari mana aja ya. Oh iya iya. Sebagian besar media online yang tumbuh di daerah. Saya sendiri Kurang aset informasi. media online yang terbit di Bandung. Ya, Kepala yes. Mandala, Koran Mandala. Wal Perhatian Jabatan saya ingin bertanya Pak. Satu aja ya Pak Haji. Ya. Satu aja. Dewan. Aktif di dunia jurnalis dan tadi pencerahannya sangat luar biasa, wawasannya cukup luas begitu.
Dan kalau boleh saya kutip bahwa wartawan atau jurnalis ini yang mengutip moto Devon, Pak, api nan tak kunjung mati. Api dan tak berjumpa. Artinya tidak mati-mati itu. Oh iya, zaman Harmoko itu berarti ya? Bahasa itu ya, luar biasa. Istilah Bapak memberi cahaya. Api dan berjumpa. Ini mudah-mudahan mau hafalnya kan? Wah. Ya, api dan berjumpa. Apa? Hah? Apa? Dan di PWI ini izin Pak Ketua, ada kebetulan hadir ini wartawan yang sudah KTA-nya seumur hidup Pak. Ini Pak Haji Emsul, Tiga KTP ya? Kabar Cirebon. dari lawan ya. Oh, Orang tua. Ini aktor juga Pak, pernah main film. luar biasa. Mata Cikaung juga kan Di pikiran. KTA Mandula Oh iya. Karena juga mirip saya gitu. Iya, ini saya Bapak RP Bantul saya mantu. Dulu aja. Saya Selama pagi, oke. Silakan. itu saja barangkali Pak. Ada panggilan lain Om Mbak. Semoga Ya. Sambil kesana, sambil. Hah? Dia langsung dijawab aja kayak gimana? Oh gitu. Saya nanya. Nggak, langsung aja biar ngalir dan Oh, iya, ya, biar ngalir. Gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada pertanyaan saya mungkin ini untuk semuanya bahwa saya ingin jadi wartawan yang profesional. Yang kedua bahwa korelasi dari wartawan yang profesional ini adalah kesejahteraan. Bahwa dimanapun tentu kita kalau yang mengklaim sebagai orang profesional tapi tidak sejahtera, saya omong kosong belaka. Ketika kita bicara tentang IT, tentang kemajuan orang, tetapi saya sendiri adalah terbelakang secara ekonomi, mungkin enggak. Ini tentu bahwa secara teori ataupun praktek bahwa Bapak mungkin bisa memfasilitasi. Misalkan ini gimana nih anggota-anggota PWI, saya tidak bicara wartawan di luar PWI, untuk hidup bisa sejahtera. Sejahtera itu kan terpenuhinya kebutuhan dasar, ya baik lahir maupun batin ini ya. Nah ini masih banyak bahwa di PWI sendiri yang hidup pra-KS, ya di bawah tingkat kesejahteraan. Nah ini harus dipikirkan bersama oleh PWI bahwa bukan berpikir tentang diri aja. Mungkin Bapak juga bisa menyarankan bahwa misalkan ini dari pusat ada program bantuan fakir misalkan. Ya, kenapa saya bicara tentang yang konkret saja? Sok usaha naon misalkan si wartawan, saya bantu misalkan. Karena misalnya bantuan ke PWI kan bisa, karena organisasi. Ya, sesuatu entitas bahwa kita dikatakan profesional itu menguasai suatu bidang, ada fokus, ada salary, ada entitas. Nah ini kita ini di dalamnya sudah mengaku sebagai seorang profesional, rakyat-rakyat juga profesional, tetapi apa upah atau salary atau pendapatan yang diterima di bawah standar kehidupan normal. Ini yang harus dipikirkan. Jadi kami juga di sini dari wartawan PWI khususnya, saya tidak bicara di luar PWI. Ini berikan solusi agar bisa lebih sejahtera. Saya katakan kalau katakan miskin, ya miskin termasuk saya. Jadi enggak. Nah ini harus dipikirkan bersama. Saya bukan pribadi aja. Itu aja Pak. Saya ke teknis aja. Terima kasih. Makanya tadi ketika Teh Nunung nanya masalah Bapak di komisi Ya, berapa, tersambung lah akhirnya, itu ya. mudah-mudahan tadi tersambung gitu. Oh, Ya, satu lagi silakan. ada Itu, Pak. satu ini tiga ya. Khususan 3 penanya. Jadi begini, Kang. Ada langsung. Akang kan di Komisi 2 Pak. Ya. Komisi 2. Iya, bisa hadir. Ada korelasi dengan kepemiluan Bawaslu dan KPU. Terus ya betul. Jadi kami ini sekadar kalau masalah ini Pak usul gitu Ya. ke depan ataupun atau curhat lah istilahnya. Jadi kami itu di pemilu sekarang media dan wartawan itu terasa dimiskinkan Pak oleh kegiatan pemilu. Kenapa? Karena di PKPU itu disebutkan bahwa iklan resmi dari PKPU itu hanya 1 bulan Pak. 1 bulan. Nah, padahal di pemilu sebelumnya kan bisa 3-4 bulan. Ya. Orang atau capres atau caleg memasarkan
memasang iklan gitu Pak, secara resmi gitu, yang ada tanda pakunya, ajakan coblos, ajakan pilih gitu. Jadi mungkin ini Komisi 2 nanti kami mohon bisa dipertimbangkan ke pihak penyelenggara pemilu itu. Iklan resmi itu seperti yang biasa saya pasang di kamera? Bukan. Iklan resmi itu yang misalnya ada caleg atau capres, yang ada tanda pakunya, Coblos nomor ini coblos Pak. nomor ini, pilih nomor ini gitu. Kan kalau yang tidak ada tanda paku, tidak ada ajakan, itu bukan kampanye Pak. Itu dianggapnya oleh Bawaslu itu adalah sosialisasi gitu. Pinter-pinter Gitu. lah ini mah yang bawas. Jadi ya inilah, jadi pada pemilu sekarang ini media dan wartawan itu merasa menderita Pak gitu. Mungkin itu aja keluhan dari kami Pak, terima kasih Pak. Ya, tiga dulu Pak. Udah segitu aja Pak. Nantilah itu maka berarti kan udah sejahtera dia Pak. Ini sambil jalan lah, enggak? Iya. Ada wedang lah. Kategori PKS ya. Ini bahasa orang yang Oke. Jadi kalau bahan rendungan dan bahan diskusi. Iya. Yang pertama, itu ketepuan paling tampil. Abdi di asal muasal abdi apa dari jurnalis itu sederhana. Waktu SMA itu setelah saya baca buku Soekarno itu tergerak saya untuk menulis. Jadi saya belajar nulis kan. Sesoranganan gitu, bisa-bisanya karena nggak ada yang ngajarin kan itu bahasa, bahasa itu otodidak gitu kan, belajar nulis, pokoknya bisa-bisa aja. Jadi kadang sehari itu saya nulis, kegiatan saya dari pagi sampai sore, saya coba tuangkan, saya bangun pagi, jam 5, terus ya pokoknya gitu. Nah, terus kalau ada lomba cerpen gitu kan di tingkat nasional saya ikut. Saya bukan soal juaranya, tapi saya melatih menulis dan rasa pede tulisannya diikutin lomba. Terus ketika pindah ke Jakarta kuliah, karena sudah SMA sudah mulai terlatih tangan gitu dan pikiran mulai terkoneksi dengan tangan untuk menulis. Karena udah kuliah, saya mulai menulis artikel-artikel opini. Jadi topiknya udah topik serius kan, soal ekonomi, soal politik, soal demokrasi. Tulis saya, ya ditolak awal-awal sih sama redaktur itu kan, Media Jakarta di Jakarta. Tapi lama-lama diterima juga. Itu pertama kali diterima. Wah senangnya minta ampun. Karena untuk zaman itu kan masih jarang orang nulis. Diterima juga. Waktu itu saya semester 2, umur kurang lebih 18 tahun, 18-19 tahun diterima. Udah senangnya minta ampun lah semua. Waktu itu dapat honor. Jadi kebayang tulisan dimuat dapat honor gitu. Suatu kebanggaan tuh. Saya terus di situ terinspirasi kan, jadi kadorong dia tulisan dan nulis lagi. Ya kadang ditolak lagi, dimuat lagi, wajar lah ditolak, dimuat. Tapi setelah sering dimuat, mulai sering dimuat. Meskipun koran lokal dulu belum ada media online Sigaina kan, jadi seluruhnya cetak kan. Dimuat waktu ada koran lokal yang berpengaruh di Jakarta namanya Jayakarta. Masih emut paling itu Bekasi Maya. Pernah ada di Kuningan. Itu koran lokal Jakarta yang terbit pagi dan berpengaruh. Yang sorenya ada namanya Harian Terbit. Benar. Terbit masih ada Pak. pernah saya baca Pak. Nah ini ada terbit Pak 10 tahun tadi nggak pernah. Tahun berapa sebelum? Terbit di kampung mana? Oh, itu terbit sore. Saya juga pernah ngisi Pak di Harian Terbit Pak. 94. Berarti Etik. ada Akbar Batubara. Iya, ada bahasa desa Pangku Paheman pernah ngisi. Ya, tapi kan hari terbit sore emang nggak mungkin hari-hari aja. Kenal itu secara. Ya terbit sore ya, tapi Nah, nggak jadi orang kalau ngatur, tapi dibikin pagi pagi. saya di Jakarta, sore Oh, ketika di sore nanti terbit sore dibikin mau aja nah gitu. dan Ngerti suara pembaruan. Koran ngaca Indonesia itu. Nah udah, jadi waktu mahasiswa senang nulis. Jadi salah satu biaya hidup saya di Jakarta ya nulis itu aja. Karena aktivis kan, saya masuk di aktivis berorganisasi, jadi hidupnya dari situ akhirnya saya nggak bisa melepaskan diri dari dunia tulis menulis. Ditambah saya aktif di lembaga penelitian pun kerjanya kan nulis Pak. Bikin proposal riset, bikin laporan riset, bikin publikasi atau
tulisan-tulisan hasil risetnya itu juga kenapa? Enggak, di kampus saya, di lembaga penelitian kampus. Nah kemudian saya mulai terlibat di jurnalistik karena saya ditelepon sama Radar Panca Dahana waktu itu. Ada yang kenal mungkin Radar, Korban pecatan radar. budayawan itu. Kalau nanti dipecat keluar, Dia punya harga waktu itu diri. punya media, Kok satu-satunya media yang meliput TV, namanya Pista TV. Pista. Majalah televisi Oh, ya, Pista itu paling apa ya? populer pada zaman itu. Iya, Pista TV itu majalah hiburan, jadi berita soal TV, artis TV, reporter, wah pokoknya di situ. Saya waktu itu ditugaskan oleh Pista TV, home base-nya di Antep. Di waktu ada Antep, sekarang masih ada nggak? Antep ada. Masih. Masih nggak jarang dilihat. Kan tampilannya ini dia aja film India. Iya. Bila terbuka. Jadi Tapi kita saya terbuka apa kan? bekerja hampir kurang lebih 3-4 tahun lah di Pista TV itu sebagai jurnalis Pista TV. Tapi dari situ saya kenal banyak wartawan lainnya, wartawan Tempo, Kompas, apalagi wartawan TV. Nah, kemudian saya pindah ngajar, saya pindah ke ngajar, kemudian jadi peneliti, kemudian pindah haluan jadi trainer, jadi motivator. Saya belajar ilmunya, ikut training, ikut kursus segala macam. Nah, kemudian ikut politikan lah gitu kan, kira-kira ketika PKB berdiri saya ikut mulai aktif di situ. Saya dulu sebelum pada reformasi kan saya nggak ikut politik, ketika itu PKB berdiri saya langsung ikut karena almarhum orang tua saya ikut mendirikan, Pak Ahmad Bakti ikut mendirikan PKB sama Gus Dur waktu itu. Gus Dur kan hanya hiding etalase di depan, tapi yang ngeracik ramu di dapur kan tetap bukan Gus Dur, itu orang lain gitu kan. Udah sampai sekarang akhirnya terjun politik. 2004 saya nyalonin di Kota Bekasi, kalah. 2009 nyalon lagi di Dapil Garut Tasik, kalah. Akhirnya 2014 saya nyalon di Dapil Sorangan di sini, dan Jabar 10, alhamdulillah lolos. Terus 2019 nyalon lagi lolos, dan sekarang masih ditugaskan Bu Caimin kalau kata. Jadi dunia tulis menulis sampai hari ini saya masih tetap lakukan, meskipun tensinya sudah jauh berubah lah, Saya pernah nulis beberapa buku, baik buku Bunga Rampai yang diterbitkan orang maupun buku saya sendiri, cuma memang lebih kepada banyak buku-buku politik. Nah, itu kira-kira kesepuan, dan saya tetap bertahan bahwa sampai saya meyakini jika ingin sukses ya naikkan level kemampuan menulis, karena itu dunia yang tak terbatas. Ini kaitannya dengan Akang tadi yang soal kesejahteraan. Begini Pak, hubungan kesejahteraan itu, kita cari hubungan kesejahteraan ini titiknya dengan apa? Itu dulu yang harus kita jawab, supaya kita punya batas fondasi yang kokoh untuk menaikkan level kesejahteraan. Ya. Kenapa? Kalau dia jurnalis, ini logikanya, maka kesejahteraan dia itu harus dibangun oleh kapasitas dia sebagai penulis. Ini pendapat pribadi saya. Artinya apa? Dengan kemampuan menulis yang baik, yang tinggi, maka di situ sumber kesejahteraan yang tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Oleh karena dia bisa berproduksi kapan saja. Yang disebut nulis yang saya maksud bukan sekedar nulis satu catatan ringan, satu catatan pendek yang diterbitkan di media masing-masing, bukan Pak. Lapangan media nulis banyak, bisa buku, bisa cerpen, bisa macam-macam. Nah, kalau yang sifatnya grouping dalam arti PWI, mungkin ya jurnalisme yang konvensional kita pahami, yang media kita masing-masing. Tapi di luar itu kan masih ada medan lain. Misalnya buku. Buku itu saya sudah punya banyak sekali contoh kasus dan bahkan juga pengalaman teman-teman terdekat saya. Dia bisa tumbuh karena menulis buku. Akhirnya dia hidup dari buku, Pak. Dia menjadi tumbuh dari buku, uangnya banyak juga dari buku, dan juga apa istilahnya kebutuhan hidupnya terpenuhi juga dari buku dan seterusnya. Kenapa? Kalau ngomong profesionalitas berarti kesejahteraan itu mengikuti profesinya.
Itu rumusnya, Pak. Kesejahteraan itu harus mengikuti profesinya. Jika kesejahteraan diambil bukan karena profesinya, ini berarti sisi lain. Kalau sisi lain berarti ya, Tidak profesionalnya. bukan profesional itu, Pak. Tidak. Bukan profesional, Pak. Itu hanya memanfaatkan satu kegiatan, tugas pekerjaan, tapi soal kesejahteraan dia cari ruang lain. Misalnya dia jadi pedagang, ya kan? Nyambi. Dia nyambi apa? Artinya apa? Kenapa? Karena mungkin dianggap dari dunia ini nggak memberikan imbas kesejahteraan, nggak bisa memberikan imbas kesejahteraan. Pertanyaan kenapa nggak bisa memberikan imbas kesejahteraan? Jangan lupa, Pak. Contoh lain yang memberikan imbas kesejahteraan dalam profesi yang sama banyak. Tinggal kita ambil contohnya yang mana. Nah, cuma memang beda nulis pendek yang diterbitkan dengan menulis buku, itu bedanya jauh lah gitu kan. Tetapi kalau nggak dimulai, paling Kang Dadang masih muda, yang lain juga yang muda-muda khususnya, itu kalau nggak merambah ke situ, nanti bisa stuck, Pak. Karena nulis yang jurnalis ini kan sebetulnya kalau sudah terbiasa itu kan nggak berat. Yang penting ada event, ada peristiwa, ditulis selesai, Pak. Bahkan nggak butuh waktu 1 jam. Kang Dadang aja kalau meliput acara saya, acaranya baru 1 jam selesai udah nongol itunya. Apalagi ini Akang ini, Iya. ya kan? Bapak belum bicara juga dia udah muncul beritanya. Acara belum selesai, Pak, masih wawancara, terus nongol. Ini hebat banget. Imajinasi. Ya, imajinasi. Tapi perspektif kedepannya itu harus dibangun bahwa ada lahan lain, tapi pekerjaan tetap menulis, yaitu buku, ya kan? Kenapa buku? Karena buku bisa memberikan efek lain kepada yang menulisnya. Pertama, efek kebatinan itu saya pasti dapat. Senangnya minta ampun kan kalau udah bisa menyelesaikan satu buku, kasih Bu Anda. Gak usah ngomong tebalnya, bisa menyelesaikan buku 20 lembar, 30 lembar aja itu luar biasa kan? Luar biasa. Terus yang kedua, jika buku itu diminati orang senang dengan buku itu, berarti kita punya pengikut. Fans kalau bahasa dunia artis itu. Fans. Dan kalau bukunya semakin laku, berarti kan efek ekonominya dapat. Ada royalti ya. Ada. Kalau diterbitkan orang lain royalti, kalau diterbitkan sendiri misalnya, kan sekarang ini Pak ada banyak variasi pemasaran buku. Kalau yang cetak begini pasti lewat penerbit yang sudah biasa. Tapi kan hari ini ada e-book. Iya. Waalaikumsalam. Buku-buku online. Dan teman-teman saya yakin sudah menguasai itu kan. Sekarang bayangin kalau di toko kita punya buku misalnya 10-20 buku yang e-book ya, orang mau download harus bayar dulu. Ya kan? Ya kita punya stok 20 buku, 30 buku. Tentu kita juga akhirnya harus menjadi gencar. Karena kalau yang model begini kita produsen, nanti kita yang nulis, ya kan? Kita yang bikin blognya atau bikin websitenya, ya kan? Kemudian kita yang masarinya dan lain sebagainya. Karena itu izin teman-teman, ketika kita hidup di dunia jurnalis masa kini, pada akhirnya kita harus bersentuhan dengan teknologi. Nggak sekedar mampu menulis, tapi mampu juga memanfaatkan peluang dari dunia IT yang luar biasa itu, dunia internet bangsa. Nah, itu kalau nggak dimulai, ya. Nah, misalnya Akang tadi mencari kesejahteraan dari luar ini, berarti posisi kita hampir sama dengan kebanyakan orang, ya kan? Kebanyakan orang itu artinya bahwa di level profesionalitasnya kita harus tumbuhkan dulu. Sambil ya kalau ini mau kita cari ruang ya nggak apa-apa, itu nggak salah juga. Nggak salah itu artinya kita mencari alternatif lain untuk mensupport mungkin keadaan-keadaan yang mendesak gitu kan. Tapi ini pada akhirnya tidak boleh ditinggalkan karena ini fondasi kita semua. Profesionalitas harus terhubung dengan kesejahteraan. Makanya visi-visi besar dari kita semua harus dibuka. Nah, iklan memang ini keputusan nasional, jadi memang merubahnya tidak bisa kasuistik karena Kuningan gitu kan. Karena itu berlakunya nasional. Tinggal pinter-pinternya kita meyakinkan mereka bahwa intinya kan tetap mereka pasang, ya kan? Mereka pasang. Mau sosialisasi dan kampanye menurut saya sih sama aja. Beda tipis Pak. Bedanya tipis Pak. Ada paku kan dengan paku sama aja. Emang orang kemudian berubah pikirannya, berubah perilakunya karena Paku. di gambar itu ada paku, ya ini nggak ada kan? Iya betul. Kadang-kadang caleg ini juga pikirannya baru. Dan Bawaslu juga blow on kadang-kadang Pak.
Bisa kita bohongin. Justru Oh. untung ketika orang blow on. Bukan, kadang-kadang kita juga ada kan ini sosialisasi, ini kampanye, padahal sama-sama gambar. Bedanya yang satu ada paku, yang satu enggak. Saya bilang ini siapa yang bodoh gitu. Mungkin disengaja, Pak. Hah? Disengaja. Sengaja biar ketika tidak boleh kampanye bisa bersosialisasi, padahal sama antara sosialisasi dan kampanye, intinya kan Ya, menyebar luas kan. kurang lebih sama. Makanya nggak usah khawatir ya, Iya. pintar-pintar ya kita aja meyakinkan meyakinkan teman-teman caleg untuk untuk beriklan. Saya bilang tuh karena ada keanehan aja gitu kan. Wajar lah. Karena memang durasi kampanyenya kan pendek, 175 hari kan. Iya. Pengalaman 2019 durasi kampanye terlalu panjang. Kita waktu itu kan Olok-olok dompetnya, Pak. bukan Pak, soal keadaan di warga. Pengalaman 2019 kampret apa? Kampret cebong, kardun apa itu kan. Wah, ini waktu itu waktu kita putuskan durasi kampanye kan belum tahu siapa capres ya. Dan berapa pasang yang nongol kan kita belum tahu. Masih wacana aja nanti ini belum Lebih ada. efektif sekarang gitu nah. Kenapa? Lebih efektif sekarang Ya, gitu. akhirnya sudah 75 hari. Atau calon juga pada akhirnya kalau mereka mau jadi calon sebelum 75 hari juga sebelumnya mereka Sudah pasang. bergerak gitu. Sudah bergerak kok. Ya terkait kembali ke masalah kesejahteraan wartawan, memang kembali kan ada yang bikin seperti saya waktu dulu kejar di radar, pernah di Kabar Cirebon, di Harian Pelita juga saya pernah di Harian Terbit juga mengisi semua saya. Tapi intinya mah memang kalau sekarang mandiri memang sekarang ada untungnya dari pendapatan dari AdSense gitu, tapi memang belum mencukupi kalau beda sama ditanggung oleh perusahaan. Ketika saya di radar waktu dulu ada gaji pokok, ada dapat bonus. Memang ini menjadi tantangan bagi saya sebagai media lokal tadi untuk bagaimana mencari nafkah. Kan saya yakin setiap orang mempunyai rezeki masing-masing. Tadi temen ngobrol teh seperti Teh Nunung kan berharap Kominfo jadi memberikan pembelajaran bagaimana seperti supaya mencari uang di internet semakin gampang dengan beritanya semakin banyak dimuat. Setidaknya nanti iklan muncul dengan sirine. Ada pendapat saya jujur, pendapatan dari AdSense sekarang sebulan sedikit gitunya, hanya digabungin antara YouTube sama tapi memang dikeruyeuh gitu, dan mau kemana lagi karena keputusan saya sudah memutuskan ketika saya harus keluar dari radar, otomatis saya harus mandiri gitu kan. Jadi gitu Pak. Sedih. Jadi memang tantangan seperti Kang Tanu tadi, memang ini salah satu media koran cetak yang bertahan sampai sekarang. Kang Tanu memang Koran apa? Identitas bangsa. ini Pak. bagus Pak, karena memang bertahan sampai sekarang. Cetak. Mingguan dia. Identitas bangsa. Ini kebanyakan kita semua produknya Awalnya. produk koran sih Pak, produk Ya pasti, satu. ya pasti. Karena kan Ya. sekarang ya Ya. koran itu ya itu apa namanya tergilas dengan Ya. Masih bertahan nggak? Betul, karena memang dia punya pelanggan. Kita identitas bangsa segmennya desa. Kalau survei aja pakai lembaga yang misalkan selevel LSI misalkan Ya. survei, maka saya pasti unggul di antara yang lain. Iya. Dengan persentase. Silakan pakai yang ini. Nah, ini pernah dibuktikan waktu Pak Aan. Oke, saya paling tinggi. Nah, ini buktikan bahwa saya tuh nggak pernah Pak iklan, biasa aja, enjoy. Bahwa bagi saya iklan kalau dia nggak minta ngapain, maka tidak boleh main tembak-tembak, saya bilang. Haram itu kan gitu. Nah, buat apa? Sesuatu yang awalnya haram akhirnya haram juga. Tidak usah lah, enjoy. Memang tantangannya seperti itu, karena tadi Teh Nunung ngobrol masalah komisi teh supaya kan sekarang ini Pak, kalau untuk waktu dulu mah kan lelang dikuasai oleh Metro oleh Metro, Harian Metro. Harian Metronya harita lelang-lelangnya dikuasai oleh punyanya Metro TV, kan lokal-lokal nggak kebagian. Sekarang ketika kebebasannya media nggak ada kan lelangnya langsung di situs Pemda. Jadi media teh nggak kebagi gitu, bahasa kasar nama Pemda paling iklannya insidentil. Makanya memang kembalinya tadi memang kita harus pinter-pinter. Intinya memang tidak terlepas dari persaingan antara kita. Kalau saya sih selalu melihatnya gini, saya sebagai teman, tapi kan Arimedia mah tetap dalam tanda kutip rivalitasnya, dalam artian berita mah kan harus bersaing. Secara personal saya menjaga hubungan baik dengan teman, tapi ketika nulis berita mah kan kudu bagus-bagus, karena memang kita punya segmen masing-masing seperti itu Pak. Jadi memang tantangan media semakin, bahkan sekarang kecenderungannya memang kita kalah sama medsos. Medsos mah tabrakan sudah ada. Kita sebagai wartawan harus konfirmasi dulu ke Kasat Lantas atau kemana. Memang tantangan media sekarang semakin berat Pak.
kadang-kadang anak muda sekarang lebih cenderung ibaratnya molonon lambe ture daripada kan Kompas, karena memang mereka nggak seneng klik gitu, apalagi di Instagram kan ente bisa ngeklik siga dina Facebook atau mereka kan harus nggak bisa linknya ditempelin, harus narasinya gitu. Sedangkan ketika narasinya ditinggalin sedikit terus mereka suruh masuk ke link, nggak mau. Anak muda sekarang itu tantangan bagi kita, Pak. Nah, benar Pak. Gitu, jadi memang jadi bingung, makanya saya pingin tukang Kopas harus kena kumaha kan, kalau istilah di dina YouTube dina video mah Kopas kena copyright. Kalau berita mah kan sekarang emang di Google dengan sendiri seperti media-media yang sudah bagus menerapkan ketika beritanya di Kopas langsung yang muncul beritanya online link berita mereka ketika di Kopas sama saya dengan oke dari Kompas di Kopas sama saya, nanti yang keluarnya Kompas. Kalau yang mereka yang teknologinya sudah jadi itu mah gitu. Bener Pak, saya setuju sama Kang Agus. Nah, tapi kan sekarang udah dikenal sama jurnalis multi platform ya Pak. Jurnalis multi platform. Jadi bukan cuma harian aja, tetapi seluruh juga harus bisa gitu, termasuk citizen journalism. Nah, yang lebih mirisnya lagi saat ini karena kebebasan pers dan multi platform yang berkembang begitu pesat tuh Pak di digital ini kan, kalau istilah anak-anak kekinian mah 5.0 gitu Pak. Nah, lembaga yang mungkin bermitra dengan Bapak seperti di Komisi 2 itu ada KPU dan Bawaslu justru malah menganggap remeh teman-teman jurnalis ini. Katakanlah mungkin ini pendapat saya secara subjektif ya Pak ya. Saya merasa saat ini itu dari KPU dan penyelenggara gitu, Bawaslu sendiri malah seperti tadi dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh PKPU itu mengeluarkan bahwa iklan itu hanya 1 bulan. Jadi kan seperti mematikan peran jurnalistik di sini Pak. Bahwa mereka percaya mending kalau di medsos seperti sosial kayak Facebook atau ini lebih boleh. Yang pertama itu dari undang-undangnya sendiri, dan yang kedua Pak, untuk keterbukaan informasi publik saya juga bingung kenapa sebuah pemerintah itu bisa dapat informasi keterbukaan publiknya itu dapat penghargaan, tetapi pada dasarnya ketika kita yang berada di lapangan untuk mencari informasi kayak dulu Pak, saya pernah tahun 2020 nyari RT RW aja Pak, mending saya seset lihat gitu Pak sampai ke Bandung gitu, tapi orang pemerintah bukan independen ya. Dan termasuk mungkin di legislator di daerah juga sulit banget untuk mencari informasi-informasi seperti hal itu. Bahkan kita harus nyarinya ke Bandung gitu atau teman yang ada di Bandung. Kembali lagi ke KPU Pak sama Bawaslu di Kuningan, bahkan saya juga miris kenapa harus seperti di Kebiri gitu Pak, tidak dihargai. Maksudnya KPU sendiri hanya mencari misalnya beriklan kepada media, mohon maaf ini mungkin ya Pak yang udah di harian koran gitu, menggelontorkan dana beberapa juta, misalnya 5 juta, 4 juta hanya untuk satu media mainstream yang itu aja gitu kan. Bawaslu mungkin menghargainya itu aja. Media kan banyak, kayak saya misalnya di radio Pak, sama mungkin seniornya Pak Bakri gitu kan, misalnya di RRI juga kan media, tapi seolah ya hanya untuk kepentingan SPJ dan SPG aja. Pengennya mah mungkin